Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai pricing and revenue management dalam supply chain, yang terdiri dari pertama Raffi Rahmatul Fajri NPM 1184040, yang kedua Anissa Rosalina NPM 1184016, Joshua Sef Pardede 1184091, Wahyu Kurniasari 1184001, Fadel Rahmawan 1184064. Adapun jurnal yang kami ambil yakni judulnya The Rules of Pricing and Revenue Management in a Supply Chain, yang artinya peran penetapan harga dan manajemen pendapatan dalam rantai pasok. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yakni yang pertama objek penelitian, yang kedua gambaran pricing and revenue manajemennya, yang ketiga peran pricing and revenue manajemennya, yang keempat analisis jurnal menurut kelompok kita, kelompok 2. Pertama saya akan menjelaskan objek penelitian dari jurnal yang kami teliti, mengulas tentang the rules of Pricing and Revenue Management in a Supply Chain. Manajemen pendapatan menggunakan harga diferensial untuk menyesuaikan penawaran dan permintaan dengan baik serta meningkatkan keuntungan rantai pasok. Secara tradisional, perusahaan telah mengubah ketersediaan aset untuk menyesuaikan penawaran dan permintaan. Tujuan manajemen pendapatan mengurangi ketidakseimbangan penawaran permintaan dengan menggunakan harga sebagai pengungkit. Keuntungan besar menggunakan pengelolaan pendapatan adalah perubahan harga jauh lebih mudah untuk dibalik dibandingkan dengan aset rantai pasok investasi. Ketika digunakan dengan benar, manajemen pendapatan meningkatkan keuntungan perusahaan sambil membuat pelanggan yang berharga lebih puas melalui aset yang lebih baik, yang lebih besar ketersediaannya. Selanjutnya untuk gambaran pricing and revenue manajemennya akan dijelaskan oleh saudara Joshua Sef Pardede. Saya Joshua Sef Pardede akan menjelaskan bagian gambar price dan revenue management. Penetapan harga yaitu pengungkit penting untuk meningkatkan keuntungan rantai pasokan dengan menyesuaikan penawaran dan permintaan dengan lebih baik. Di sini manajemen pendapatan adalah penggunaan harga untuk meningkatkan keuntungan yang dihasilkan dari pasokan terbatas aset rantai pasokan. Ide-ide dari manajemen pendapatan menyarankan bahwa perusahaan harus terlebih dahulu menggunakan harga untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan demand atau permintaan, dan hanya kemudian berinvestasi atau menghilangkan aset. Pasokan aset rantai terdiri dari dua bentuk, yaitu kapasitas dan inventaris. Aset kapasitas dalam rantai pasokan ada untuk produksi, transportasi, dan penyimpanan, sementara aset inventaris ada di seluruh rantai pasokan dan dibawa untuk meningkatkan produk ketersediaan. Manajemen pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan harga diferensial berdasarkan segmen pelanggan, waktu penggunaan dan ketersediaan produk atau kapasitas yang meningkatkan pasokan surplus rantai. Definisi lain untuk manajemen pendapatan adalah proses penerimaan atau penolakan pesanan yang menggunakan strategi penetapan harga diferensial dan menghentikan taktik penjualan untuk dialokasikan kembali kapasitas, meningkatkan keandalan dan kecepatan dalam pengiriman, dan merealisasikan pendapatan dan dari perubahan ketanggapan pesanan yang memaksimalkan pendapatan dari kapasitas yang sudah ada sebelumnya. Manajemen pendapatan memiliki dampak signifikan pada profitabilitas rantai pasokan ketika satu atau lebih kondisi berikut ini terjadi. Yang pertama,
Nilai produk bervariasi dari segmen pasar yang berbeda. Kedua, produk sangat mudah rusak atau terbuang percuma. Ketiga, permintaan memiliki puncak musiman dan lainnya. Keempat, produk dijual dalam jumlah besar dan pasar spot. Teknik manajemen pendapatan telah berhasil diterapkan pada maskapai penerbangan. Kereta, hotel dan resort, kapal pesiar, kesehatan perawatan, percetakan, dan penerbitan. Manajemen pendapatan memiliki potensi yang cukup besar untuk operasi manufaktur dan sebagainya. Manajemen pendapatan untuk beberapa segmen pelanggan, kursi maskapai penerbangan adalah contoh pasar yang bagus dengan banyak kursi segmen pelanggan. Maskapai menggunakan pembatasan pembelian di muka untuk menyementasikan pelanggannya ke dalam kelas tarif yang berbeda dan secara dinamis menyesuaikan kapasitas tempat duduk yang ditetapkan untuk itu. Kelas tarif saat pesanan penjualan di muka tiba. Misalnya, pelancong bisnis bersedia membayar tarif yang lebih tinggi untuk berpergian pada jadwal tertentu untuk kenyamanan dan bahkan ketertiban di menit terakhir. Sementara pelancong rekreasi bersedia untuk menggeserkan jadwal yang memanfaatkan tarif yang lebih rendah. Ada dua masalah mendasar yang harus ditangani untuk menerapkan konsep manajemen pendapatan. Untuk peran pricing and revenue management akan dijelaskan oleh Saudara Fadel Rahmawan. Kepada Fadel, persilakan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang peran pricing dan revenue management. Untuk segmen harga yang lebih tinggi secara normal dengan rata-rata DH dan standar, itu di sini ada tampilannya. Poin penting di sini adalah bahwa pengguna harga diferensiasi meningkatkan tingkat ketersediaan aset dengan harga tinggi segmen. Pendekatan lain untuk penetapan harga diferensial adalah dengan membuat versi berbeda dari produk yang ditargetkan berbeda segmen. Pabrikan mobil menciptakan versi kelas atas, tingkat menengah, dan kelas bawah yang paling populer di model berdasarkan opsi yang disediakan. Kebijakan ini memungkinkan mereka untuk menetapkan harga diferensial dari segmen yang berbeda untuk produk inti yang sama. Beberapa segmen pelanggan, perusahaan harus menggunakan yang berikut ini taktik efektif, yaitu yang pertama, harga berdasarkan nilai yang diberikan oleh setiap segmen. Yang kedua, gunakan harga yang berbeda untuk setiap segmen. Dan yang ketiga, perkiraan di tingkat segmen. Kemudian selanjutnya saya akan berikan kepada Anissa Rosalina. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen pendapatan untuk aset yang mudah rusak. Di sini ada apapun yang kehilangan nilainya dari waktu ke waktu dapat rusak. Buah-buahan, sayuran, dan obat-obatan mudah rusak. Karena aset juga termasuk produk seperti komputer, ponsel, pakaian, fashion yang kehilangan nilai saat model baru diperkenalkan. Ada dua taktik manajemen pendapatan yang digunakan untuk aset yang mudah rusak. Pertama, ada variasikan harga dari waktu ke waktu untuk memaksimalkan pembatalan, dan yang kedua ada buku berlebih dari aset untuk memperhitungkan pembatalan. Teknik pertama cocok untuk aset seperti pakaian fashion yang memiliki tanggal yang jelas di mana mereka kehilangan banyak dari mereka nilai. Pakaian yang dirancang untuk musim tertentu tidak memiliki banyak nilai di akhir musim. Pengecer harus menggunakan strategi harga yang efektif dan perkiraan dampak harga permintaan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan total. Pengorbanan di sini adalah menetapkan harga tinggi pada awalnya
dan meninggalkan lebih banyak produk untuk dijual. Kemudian dengan harga lebih rendah atau mengenakan harga yang lebih rendah awalnya, menjual lebih banyak produk di awal musim dan menyisakan lebih sedikit produk untuk dijual dengan harga diskon. Taktik kedua, cocok jika pelanggan dapat membatalkan pesanan dan nilai aset turun secara signifikan. Setelahnya, tenggat waktu usia pesawat, produk yang dirancang khusus untuk Natal, dan kapasitas produksi di pemasok adalah contoh aset ini. Pertukarannya adalah antara memiliki kapasitas yang terbuang karena pembatalan yang berlebihan atau kekurangan kapasitas karena sedikit pembatalan. Dalam hal ini, mahar cadangan perlu diatur. Tujuannya dari overbooking adalah untuk memaksimalkan keuntungan rantai pasokan dengan meminimalkan biaya kapasitas yang terbuang dan biaya kekurangan kapasitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wahyu Kunesari. Baik, berikut ini rumus yang digunakan untuk mengatakan tingkat kapasitas berlebihan untuk sebuah aset seperti yang ada di layar ya. Selanjutnya, jika pembatalan didistribusikan secara normal pada min dan deviasi standar, tingkat pemesanan optimal diberikan sebagai berikut ini, seperti yang tertera pada layar. Jika pembatalan distribusi hanya dikenal sebagai fungsi tingkat pemesanan kapasitas atau overbooking untuk memiliki rata-rata dan deviasi standar, tingkat pemesanan berlebih yang optimal ditunjukkan seperti berikut ini, seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, tingkat pemesanan berlebih yang optimal harus meningkatkan karena margin per unit meningkat dan tingkat pemesanan berlebih seharusnya penurunan dan biaya kapasitas pengganti naik. Penggunaan overbooking akan meningkatkan pemanfaatan aset sebesar pelanggan. Selanjutnya, manajemen pendapatan untuk permintaan musiman. Salah satu tujuan dari penggunaan manajemen pendapatan untuk permintaan musiman adalah untuk menggeser permintaan dari periode puncak ke periode off-peak, sehingga dapat memperoleh keseimbangan yang lebih antara penawar dan peminta. Dan jika dihasilkan keuntungan keseluruhan yang lebih tinggi, taktik manajemen pendapatan yang umum dan efektif untuk menangani permintaan musiman adalah menetapkan harga yang lebih tinggi selama periode puncak dan harga yang lebih rendah selama periode di luar puncak. Taktik ini mengakibatkan pergeseran permintaan dari puncak luar ke puncak titik. Beberapa perusahaan menawarkan diskon dan keuntungan lainnya untuk mendorong pelanggan untuk mengalihkan permintaan mereka ke off-peak periode. Salah satunya adalah Amazon.com yang memiliki periode puncak pada bulan Desember mendatang, kapasitas jangka pendek mahal dan menurunkan margin keuntungan. Amazon.com menawarkan diskon dan pengiriman gratis untuk pemesanan yang dilakukan pada bulan November. Strategi ini mengurangi permintaan di musim puncak dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi untuk Amazon.com. Selanjutnya, manajemen pendapatan untuk pelanggan massal dan sport. Trade-off mendasar ini mirip dengan kasus manajemen pendapatan untuk beberapa segmen pelanggan. Itu perusahaan perlu memutuskan jumlah aset yang akan dicadangkan oleh pasar spot atau harga yang lebih tinggi. Kuantitas yang dipesankan dan dipengaruhi oleh perbedaan margin antara spot pasar dan penjualan massal, serta distribusi permintaan dari pasar spot. Putusan serupa harus dibuat oleh pembeli produksi, pergudangan, dan aset transportasi. Itu trade-off adalah antara menandatangani kontrak massal jangka panjang dengan harga tetap dan lebih rendah, tetapi dapat disia-siakan jika tidak digunakan atau beli di pasar spot dengan harga yang lebih tinggi atau yang tidak pernah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Raffi. Berikut adalah rumus yang dapat digunakan untuk meningkat. Berikut adalah rumus yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam jumlah aset yang akan dibeli dalam jumlah besar, seperti pada monitor.
Jumlah besar pembelian grosir meningkat jika salah satu tempat kenaikan harga pasar atau penurunan harga massal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Juswan Safarede. Saya akan menjelaskan bagian analisis jurnal menurut kelompok kami. Di sini kami sudah menyimpulkan manajemen pendapatan menggunakan berbasis harga diferensial, cek pelanggan, penggunaan kapasitas untuk meningkatkan keuntungan rantai pasokan. Manajemen pendapatan melibatkan pemasaran, keuangan, dan fungsi operasi untuk memaksimalkan keuntungan keseluruhan. Manajemen pendapatan juga bisa sangat efektif jika satu atau lebih kondisi terjadi. Nilai bervariasi di segmen pasar yang berbeda, produk mudah rusak, permintaan memiliki puncak musim di produk dapat dibeli dalam jumlah besar atau di pasar spot. Mengevaluasi pasar, memahami perilaku pelanggan dan preferensi, dan menerapkan proses peramalan adalah hal-hal yang penting harus dilakukan agar berhasil digunakan manajemen pendapatan. Maskapai penerbangan, kereta api, hotel dan resor, kapal pesiar, kesehatan perawatan, percetakan dan penerbitan, utilitas listrik, mobil persewaan, iklan penyiaran, hiburan, dan industri telekomunikasi adalah contoh industri yang telah dari analisis jurnal yang kami simpulkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Safarede. Demikianlah presentasi dari kami mengenai pricing and revenue management dalam supply chain. Terlebih dan tak kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.